Well, okay, Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to tell you about one of the methods that I use in the class, that I try to apply in the class. I call it as emotional approach, alias pendekatan emosional yang menurutku itu salah satu cara atau metode yang cukup penting untuk diterapkan di dalam kelas untuk tahu lebih banyak tentang hal-hal tersembunyi yang disembunyikan oleh siswa. Semisal what's hidden in their feelings, what's hidden in their mind. Jadi ini adalah hal yang kulakukan, salah satu yang kuterapkan di dalam kelas. Dan lately aku nyuruh mereka buat make this kind of things. I call it as creative letter. Aku nyebutnya surat kreatif. Aku nyuruh mereka buat bikin begini. Karena menurutku menulis bisa membantu mereka menyampaikan apa yang sulit mereka sampaikan secara lisan. Ya, karena kebetulan aku juga suka nulis dan menurutku menulis itu punya magic. Dan iya, it works. Dan dari sini aku menemukan beberapa hal yang sebelumnya memang tidak ku ketahui karena mereka tidak berani menyampaikan secara lisan, tapi mereka sampaikan di sini. That's one of my ways. So for this one, it contains two things inside. The first is aku ngasih mereka semacam pertanyaan-pertanyaan untuk lebih tahu secara mendalam tentang mereka. Jadi yang pertama, paper pertama itu aku kasih pertanyaan, cakupan pertanyaannya I asked them to introduce themselves, tentu saja. Kemudian the second, favorite subject. Ya, I asked them about their favorite subject to know their interest. Aku mau tahu kecenderungan mereka di mana, mereka tertariknya di bidang apa. Aku selalu menekankan di dalam kelas bahwa tidak mesti untuk jago di kelas saya, tidak mesti untuk pandai di dalam bahasa Inggris kalau memang susah dan tidak cenderung di situ. Ya, tidak apa-apa untuk tidak bernilai tinggi di kelas saya, tetapi setidaknya minimal ada satu yang yang mereka senangi gitu, yang bisa mereka dalami. That's the reason I'm asking about favorite subject. Kemudian ada juga favorite teacher. Yeah, I asked them about their favorite teacher. It doesn't mean I would compare one teacher to another teacher, karena masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Tentu saja masing-masing kita punya cara dan metode tersendiri. Tapi I asked them about this question because I was trying to get the positive things from the teacher they like. Jadi mencoba mencari tahu mereka tuh sebenarnya suka yang bagaimana, and I'm gonna try to apply it. Doesn't mean aku mau berubah menjadi orang lain, tapi just to know it and try to apply it by myself. Kemudian ada juga apa yang mereka senangi dan tidak senangi, atmosfer kelas yang mereka senangi itu seperti apa, mereka sukanya suasana belajar yang bagaimana, and then masalah mereka dalam belajar tuh apa sebenarnya. I think this is the most how to say this, the most important things that we need to know, masalah, karena itu adalah akar solusi. Metode itu bersambung dari solusi dari suatu masalah. Jadi ya kita mesti tahu masalahnya dulu apa di mana. Ya, meskipun beberapa, mungkin kebanyakan yang saya temukan di sini masalahnya yang mereka tulis adalah sesuatu yang dari dalam memang kayak lack of motivation, kurang interest, banyak distraksi, let's say HP, game dan semacamnya gitu. Itu yang bikin mereka lack of motivation in learning. Itu. Kemudian the second things itu tentang apapun yang ingin mereka sampaikan. For me personally, even it's critics, that's gonna be okay to me. Jadi ini semacam wadah untuk mereka mengkritisi saya kalau mereka punya kritik gitu. Meskipun mostly bahasa-bahasanya di sini hal positif, alhamdulillah. Anything they want to say for me, I give them the chance for it. Gitu. So coba menyelam lebih dalam ke dalam pikiran dan perasaan mereka. Karena menurutku untuk mereka mengikuti apa yang kita katakan, kita juga mesti mengerti mereka itu seperti apa. Gitu. Ini salah satu bentuk pendekatan emosional yang saya gunakan. Kemudian kemarin beberapa hari lalu
setelah ujian. Aku periksa jawaban-jawabannya. Di situ juga mencoba melakukan sedikit pendekatan emosional dengan trying to touch their feelings. Menurutku punya efek. Setelah beberapa hari membagikan itu dan menyampaikan ke mereka, itu ada efek. Di lembar jawabannya itu, dari puluhan siswa aku tulis special notes, catatan-catatan kecil di bagian bawah kertasnya yang berbeda-beda setiap orangnya, yang isinya tentang, ya ada yang isinya penguatan, kayak ini nilainya sudah bagus tapi masih bisa lebih bagus dari ini, belajar lagi ya. Nah yang gitu-gitu aku tulis, kamu dulu ranking kan di SD, kenapa nilainya jadi menurun gini? If you have any problem, kalau ada masalah atau kendala atau kesulitan dalam belajar, you can tell me. Gak apa-apa, gak usah segan, gak usah takut, gak usah ragu untuk bicara ke saya gak makan orang kok. Ya hal-hal semacam itu. Dan saya melihat perbedaan yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Let's say semester sebelumnya nilainya mereka tidak tuntas, kemudian aku kasih remedial atau tugas tambahan, mereka terlihat sangat bodoh amat dengan itu. Tapi kemarin setelah melakukan sedikit pendekatan ini, aku melihat pergerakan yang cukup berbeda, sedikit lebih antusias dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya kebanyakan bodoh amat, maka ini kebanyakan mereka antusias untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan. Nah, seperti ini. Mungkin salah satu faktornya juga adalah penggunaan creative way, hal-hal kreatif, jadi nggak monoton gitu, sekedar nulis di kertas. Kita butuh sesuatu yang berbeda. Yaitu dua hal, ya, yang saya lakukan di dalam kelas as emotional approach gitu.